Kiring. Seorang maestro yang luar biasa. Alhamdulillah saya pernah beberapa kali bekerja sama dengan Eyang Titi. Satu hal yang saya selalu ingat dari beliau, selain karya-karyanya, adalah energi positif dan cintanya terhadap Indonesia yang luar biasa. Saya tadi sebelum kesini sempat telepon-teleponan dengan Bu Acin dari Musika Studio. Bu Acin cerita juga bahwa hingga di sekarang kan beliau 87 ya meninggalnya. Beliau nggak mau diam, tetap mau berkarya dan merasa bahwa hidupnya setiap detik harus berguna. Pokoknya dia harus berguna terus untuk semua orang. Ya, hal-hal ini yang menginspirasi kita seniman-seniman muda untuk terus berkarya. Dan saya selalu ingat Eyang Titi selalu bercanda. Kalau sama kita selalu, ya pokoknya selalu dengan sentuhan kasih sayang. Benar-benar rasanya seperti Eyang dan cucu. Sama istri, sama Cynthia juga sayang sekali. Itu yang akan kita kehilangan, seorang maestro yang penuh dengan cinta. Itu yang akan kita lihat. Sebagai seniman, kenangan apa sih mungkin momentum bareng sama Eyang? Saya betul pernah bekerja sama dengan Eyang ketika Eyang sedang membuat lagu untuk anak-anak Indonesia. Dan saya terlibat dalam produksinya sampai bikin video klipnya. Yang saya ingat adalah karena lagi syuting kan sampai malam. Tapi dari pagi sampai malam yang energinya nggak habis-habis. Cintanya selalu ngajak bercanda anak-anak, selalu ngajak kita bercanda. Ya, jadi kita yang muda-muda jadi ikut semangat juga kan. Nah itu yang nggak akan saya lupakan. Dan kedua adalah humornya. Yang itu kan selalu ramah sama semua orang, bercanda dengan semua orang. Dan saya rasa itu yang menginspirasi kita gitu. Ya tidak hanya seorang maestro yang hebat, tapi seorang manusia yang penuh dengan cinta, kasih sayang. Di setiap sentuhannya, ucapannya, langkahnya itu semuanya dari hati. Cinta. Mas, dengan kontribusinya ini, apakah kepergian yang ini adalah kehilangan yang besar buat kita Indonesia kehilangan besar. Nah ini seorang maestro yang luar biasa. Karya-karya beliau akan abadi dan pasti akan di remake terus. Kalau kita seniman-seniman yang muda akan kita karyakan lagi, kita buat ulang lagi. Dan tidak hanya karya lagu, tapi kan suaranya. Dan banyak sekali footage beliau di digital yang benar-benar bisa jadi acuan buat seniman-seniman budayaan muda. Pada seorang maestro luar biasa bernama Titiek Puspa, yang selama hidupnya tidak pernah berhenti mendedikasikan untuk berkarya, untuk cinta, dan untuk tanah air. Itu yang luar biasa. Mas, tapi ketika kamu dilarikan ke rumah sakit ini, Ya. masih tahu nggak sih? Udah. Jadi semenjak beliau 4 tahun lalu kan juga kecelakaan, dan saya justru lebih banyak kontaknya dengan Bu Acin untuk menanyakan kabar beliau seperti apa. Kita kan kalau karena Eyang sudah sepuh, jadi kan yang mendingan kalau kita bisa mantau dari jauh. Takutnya kalau kita datang malah merepotkan. Justru kalau kita datang nanti Eyang jadi nggak bisa istirahat.
Mas Giring, ini kan juga dari Ekraf ya. Apakah tadi dari pihak keluarga? Dari Ekraf. Dari kebudayaan. Apakah dari keluarga juga menitipkan untuk misalnya Wisma Puspa ini dijadikan museumnya yang Ya, putih? tadi benar-benar datang mendoakan, terus tidak ada pembicaraan seperti itu. Mungkin nanti kalau kelanjutannya, kalau keluarga besar menginginkan audiensi dengan Kementerian Kebudayaan untuk bertemu dan apa yang bisa kita lakukan, pasti kita akan terima. Dan saya rasa memang yang Titi Puspa ini harus kita karya-karyanya harus kita lestarikan supaya apa? Menginspirasi generasi-generasi ke depan.